Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisah Kuocing di Legend of Condor Heroes episode 7-9. Yuk, langsung aja. Ternyata Yang Kang punya siasat buruk. Para bawahan Yang Kang langsung membawa paksa Nienche dan Tiesin lalu dikurung di istana. Sementara itu, Yang Kang pura-pura nggak tahu bahwa Nienche dan Tiesin sudah meninggalkan penginapannya dan menyuruh bawahannya untuk mencari mereka di depan Kuocing dan Pendeta Wang. Yang Kang lalu mengundang Pendeta Wang sekaligus Kuocing ke istana dengan alasan Raja ke-6 atau ayahnya sedang mengumpulkan pesilat-pesilat hebat. Begitu sampai di istana, terlihat paman guru dari 4 setan Huang He, yaitu Hou Tong Hai, serta beberapa pesilat yang menyerang Pendeta Wang beberapa waktu lalu. Mereka adalah Si Tangan Seribu Peng Lian Hu, Dewa Ginseng Liang Siweng, Bayangan Tangan Besar Hi Sang Ren, dan Raja Naga Sa. Hou dan Sa langsung menjelaskan bahwa Kuocing sudah menggagalkan rencana Lian selaku Raja ke-6 Qin di Mongol dan ingin menangkapnya. Tapi hal ini diredam Yang Kang dan menyuruh semuanya untuk duduk dulu. Pendeta Wang menanyakan apa tujuan para pesilat itu dikumpulkan, dan Yang Kang menjawab bahwa ayahnya, yaitu Raja ke-6 Qin, ingin semua pesilat tangguh membantu negara Qin. Tapi Pendeta Wang dan Kuocing yang aslinya orang Song pun menolak mentah-mentah. Melihat hal ini, Yang Kang lalu mempersilahkan mereka untuk pergi. Tapi dia ingkar janji. Dia membiarkan Hi Sang Ren untuk menyerang mereka. Sempat terjadi sedikit adu jurus antara Hi Sang Ren dan Pendeta Wang. Tapi pada akhirnya Yang Kang membiarkan mereka pergi. Memang Yang Kang ini nggak bisa dipegang omongannya. Bawahan Yang Kang lalu disuruh mengejar Pendeta Wang dan Kuocing, tapi mereka berhasil bersembunyi di atas atap. Dan karena kena racun Hi Sang Ren, Pendeta Wang pun terluka cukup parah. Mereka lalu menyewa penginapan baru dan dengan tenaga dalamnya Pendeta Wang berusaha mengeluarkan racun di badannya. Kalau dalam 12 jam racun itu tidak bisa dikeluarkan semuanya, maka badan Pendeta Wang akan menjadi cacat. Pendeta Wang lalu menyuruh Kuocing membeli obat, tapi obat itu ternyata sudah dibeli habis oleh seseorang yang pastinya suruhan Yang Kang. Waktu mau mengejar orang yang ngeborong obat, kuda merah yang dikasih ke Huang Rong pun tiba-tiba ada di sana dan membawa Kuocing ke tepi sungai di mana ada Huang Rong di atas perahu. Huang Rong ternyata adalah seorang gadis cantik. Karena dia ketahuan berbicara dengan tahanan ayahnya di pulau milik ayahnya, Huang Rong lalu kabur dan berpura-pura menjadi pengemis. Di sini terlihat Kuocing dan Huang Rong saling menyukai. Kuocing lalu bercerita tentang Pendeta Wang. Huang Rong pun meyakini bahwa yang memborong obat tadi di kota adalah bawahan Yang Kang. Lalu Huang Rong pun punya ide untuk mencuri obat di istana Qin. Beralih ke Yang Kang, dia menemui Nienche dan berkata akan menikahinya. Di suatu penginapan yang didatangi ke-6 pendekar Qiangnan, terlihat beberapa wanita bercadar putih bersama tuan mereka yaitu Oi Yang Ke, yang juga diundang Raja ke-6 Qin. Mereka pun beradu ilmu, tapi Ouyang Ke berhasil kabur. Malamnya di istana, Kuocing dan Huang Rong sempat melihat kejahatan Yang Kang. Mulai dari mempermainkan Nienche yang katanya mau dinikahinya sampai mematahkan kelinci yang gak punya dosa. Akhirnya Kuocing dan Huang Rong pun menyusun rencana.
Mereka akan mencari obat untuk pendekar Wang, baru menyelamatkan Nienche dan ayahnya. Kebetulan mereka bertemu dengan pemborong obat yang mau dikejar kucing tadi pagi yang bernama Tuan Chien. Huang Rong lalu menyayat leher Tuan Chien dengan pisau beracun dan mematahkan tangannya. Huang Rong lalu mengancam bahwa jika dalam setengah jam mereka nggak dapat obatnya, maka racun dari pisau Huang Rong itu akan membuatnya mati. Yang sebenarnya racun tersebut hanya akal-akalannya si Huang Rong. Tuan Chien lalu menemui Yang Kang dan meminta dituliskan surat untuk mengambil obat dengan alasan tangannya yang patah harus diobati. Tuan Chien lalu menyerahkan surat itu ke Raja ke-6 Lian yang sedang mengumpulkan 6 pesilat tangguh. Huang Rong lalu menyuruh kucing mengikuti Tuan Chien untuk mengambil obat. Lalu menyelamatkan Nienche dan ayahnya, kemudian bertemu di taman istana untuk kabur bersama. Sementara Huang Rong sendiri pengen nguping apa sebenarnya maksud Lian dengan mengumpulkan 6 pendekar. Tapi kucing malah bersembunyi di belakang Tuan Chien dan ya ketahuan lah ya sama petugas yang ngambil obat. Petugas itu berteriak, tapi dia dan Tuan Chien sempat dibuat pingsan oleh kucing. Akhirnya kucing pun mencari obatnya sendiri, tapi nggak sengaja malah ngebuka tutup ember dan keluarlah ular tanpa disadarinya. Di sisi lain, Lian ternyata mengumpulkan banyak pendekar untuk membantunya mencari buku yang ditulis ahli perang negara Song bernama Yue Fei. Buku itu berisi teknik perang untuk mengalahkan bangsa Qin. Lian mengira buku itu ada di teman satu sel Yue Fei ketika Yue Fei di penjara. Di ruangan obat, si ular menyerang kucing sementara si petugas obat yang udah sadar langsung memberitahu raja bahwa ada pencuri. Lalu, Yang Kang yang curiga dengan sikap Tuan Chien tadi bertemu raja yang juga mau meriksa pencuri. Lian lalu memeriksa dokumen rahasianya, sementara Yang Kang dan Liang Siweng memeriksa ruangan obat. Untungnya kucing menggigit ular itu sampai mati dan meminum darahnya hingga habis. Ia sempat kabur, sementara Huang Rong yang tahu kucing dalam masalah besar pun langsung merepotkan sisa pendekar di sana. Ternyata ular tersebut adalah kepunyaan Liang Ciweng. Dia memelihara ular beracun itu selama 20 tahun untuk dijadikan obat dan diminum darahnya. Liang yang tahu dari Tuan Chien kalau kucing yang membunuh ularnya pun marah besar. Di tempat lain, kucing menyelamatkan Nienche dan Tiesin. Dan sewaktu memperkenalkan namanya, Tiesin teringat bahwa dulu anak Kuo Xiaotian diberi nama kucing oleh pendeta Chiu. Tiesin pun mengatakan bahwa dia adalah saudara angkat ayah kucing. Beralih ke Huang Rong, sekarang dia lagi bertarung dengan Hou dengan 3 buah cangkir. Yang cangkirnya jatuh duluan, dia kalah dan ternyata Huang Rong pun menang. Lalu Raja Nagasa pun diperdaya oleh Huang Rong. Ketika kucing, Nienche dan Tiesin akan pergi, Ratu ternyata datang dan membebaskan Nienche dan Tiesin. Serwo seperti mengenali Tiesin, tapi karena mukanya Tiesin penuh luka, Serwo jadi nggak yakin dan menyuruh pengawalnya membebaskan mereka dari pintu belakang. Huang Rong sekarang bertarung dengan Tuan Peng dan dia pun menang. Tapi saat mau keluar, muncullah Hi Sang Ren.
这么快就想走吗？ Di sisi lain, Kuo-Ching malah bertemu dengan Yang Kang dan Liang Ziweng. Karena sudah minum darah ular beracun yang tadi, gak disangka kungfu Kuo-Ching meningkat pesat dan bisa mengalahkan Liang. Bahkan, jurus Yang Kang tidak bisa mengalahkan Kuo-Ching. Di bagian istana yang lain, Tiesin malah nyuruh Nienche pergi duluan. Sementara dia mau kembali ke istana untuk menemui Serwo. Di sana, Lian datang dan Serwo ngomong pengen balik ke rumahnya yang dulu dia tinggali bareng Tiesin. Ternyata Serwo tidak pernah melihat bahkan tidak tahu kuburan Tiesin karena waktu itu Lian ngaku-ngaku udah ngubur mayat Tiesin. Kembali ke Huangrong, dia sekarang memperdaya Ouyang Ke, tapi diserang oleh Hisangren. Terkena pukulan dari Hisangren, tapi ternyata Huangrong memakai pelindung landak yang membuat tangan Hisangren terluka. Lalu Huangrong pun pergi. Para pendekar di sana tahu bahwa pelindung landak adalah pusaka milik Pulau Persik. Di kamar Serwo, setelah Lian pergi, Tiesin menampakkan diri dan akhirnya Serwo tahu kalau suaminya itu masih hidup. Yang Kang lalu diberitahu bawahannya kalau Serwo melepaskan Nienche dan ayahnya. Dia yang marah pun pergi ke rumah Serwo dan karena Tiesin bersuara, Yang Kang akhirnya mengetahui bahwa Tiesin ada di sana. Serwo pun membeberkan semuanya bahwa Tiesin adalah ayah kandung Yang Kang sehingga Yang Kang adalah orang Song. Tapi Yang Kang gak mau nerima kenyataan itu dan malah menusuk Tiesin. Ketika mau membunuh Tiesin, Serwo mengancam akan bunuh diri dan menjedotkan kepalanya ke pilar sampai berdarah. Tiesin pun membawa Serwo keluar tapi dihadang Yang Kang. Untungnya Nienche datang menolong. Di sisi lain, Kuo-Ching yang dikejar Liang Ziweng pun jatuh ke sumur dan gilanya Liang pun ikut masuk ke sumur. Kejar-kejaran kembali terjadi di dalam sumur dan ternyata di tempat itu ada Mei Chaofeng. Tapi karena terlalu gelap, Kuo-Ching tidak mengenalinya dan malah melindungi Mei Chaofeng ketika Liang mau menyerang Mei. Tapi akhirnya Mei bisa mengalahkan Liang dan Liang pun kabur. Dan di luar sumur, Huangrong masih mencari Kuo-Ching. Beralih ke Serwo, Tiesin, dan Nienche, karena nggak ada jalan keluar lain selain gerbang, mereka pun menerobos tapi pengawal di sana sangatlah banyak. Ditambah Lian dan Yang Kang juga datang ke sana. Serwo pun menjadikan dirinya sebagai sandera dan mengancam akan bunuh diri kalau Tiesin mati. Akhirnya karena Lian sangat mencintai Serwo, dia pun membukakan gerbang untuk mereka. Lian lalu menyuruh Yang Kang meminta bantuan para pendekar bawahannya untuk membantu mencari dan menangkap Serwo. Di dalam sumur, Kuo-Ching yang emang polos ngasih tahu semua tentang dirinya sehingga Mei Chaofeng tahu dialah yang membunuh suaminya dulu. Tapi Mei butuh diajari ilmu tenaga dalam Quan Chen yang dikuasai Kuo-Ching untuk menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Jadi keduanya sama-sama saling membutuhkan. Akhirnya Mei Chaofeng diajari ilmu itu oleh Kuo-Ching. Tak terasa hari sudah pagi. Hou dan Sang pun mendapat info bahwa Kuo-Ching ada di taman itu dan langsung mencarinya. Sementara itu Huangrong juga masih ada di sana. Karena mendengar suara orang, Kuo-Ching mengira itu adalah Huangrong dan berteriak dari dalam sumur. Huangrong pun mendengarnya dan mengulurkan tali ke dalam sumur. Kuo-Ching pun keluar dengan membawa Mei Chaofeng. Ketika akan membunuh Kuo-Ching, Huangrong memanggil Mei Chaofeng dengan nama Mei Ruohua.
yaitu nama asli Mei Chou-feng. Mei pun kaget. Huang Rong mengatakan kalau dia adalah putri dari ketua Huang dari Pulau Persik yang adalah guru Mei Chou-feng. Seakan-akan memanggil ayahnya, Mei langsung melepaskan kucing dan berlutut minta ampun karena menyangka gurunya ada di sana. Ketika mau kabur, ternyata Ouyangke menghadang mereka. Huang Rong pun meminta Mei mengatasi Ouyangke dan sebagai balasannya dia akan meminta ayahnya memaafkan Mei Chou-feng. Berhasil kabur dari Ouyangke, mereka langsung dihadang penjahat lainnya. Mau gak mau, mereka bertiga bekerja sama mengalahkan para pendekar bawahan Lian. Pertarungan berlangsung sengit dan gak lama keenam pendekar Qiangnan pun ada di sana. Mereka pun kaget kenapa Kuo-Ching menggendong Mei Chou-feng. Tapi setelah diberitahu bahwa pendekar Wang terluka, keenam pendekar Qiangnan pun membantu mengalahkan bawahan Lian. Ketika Huang Rong ngomong bahwa Mei mencuri kitab 9 bulan dari Pulau Persik, para penjahat beralih menyerang Mei karena pengen dapat kitab tersebut. Seketika, keenam pendekar Qiangnan tahu bahwa Huang Rong adalah anak ketua Pulau Persik yang punya masalah dengan mereka. Akhirnya Kuo-Ching dibawa pergi oleh guru-gurunya, sementara Mei bertarung dengan para penjahat dibantu Huang Rong. Tapi Yang Kang tiba-tiba datang dan meminta pendekar bawahan Lian untuk membantunya mencari Serwo. Yang Kang juga mengaku bahwa Mei adalah tamunya. Mei pun ditinggalkan sendirian dan Huang Rong sudah pergi. Kasian ya guys. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review episode 10-12-nya. Bersih-bersih di rumah kakak. Terima kasih dan sampai jumpa.